Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengakuan serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia semata di malam hari ini kita bisa melanjutkan murojaah bersama tentang ahkam siyam, hukum-hukum puasa, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah murojaah bersama tentang syarat-syarat sahnya puasa, dan dari situ bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama tentang syarat-syarat sahnya puasa, yang pertama adalah muslim. Yang pertama adalah muslim. Maka kalau orang kafir dia melakukan tindakan puasa itu tidak sah. Dan syarat ini disebutkan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah rahmatullahi alaihim ajma'in. Kemudian syarat yang kedua adalah berakal sehat, al-aql, berakal sehat. Maka kalau ada orang gila melakukan tindakan puasa itu tidaklah sah. Di mana syarat ini juga disebutkan oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah rahmatullahi alaihim ajma'in. Kemudian syarat yang ketiga yakni at-tamyiz. At-tamyiz, maka kalau ada anak kecil yang belum memayyiz, belum paham arah pembicaraan dengan tepat, lalu dia melakukan tindakan puasa, maka puasanya tidak sah. Syarat ini disebutkan oleh para ulama Hanabilah rahmatullahi alaihim ajma'in. Kemudian syarat yang keempat adalah niat. Syarat yang keempat adalah niat. Kalau seorang melakukan tindakan puasa tapi tidak disertai dengan niat untuk puasa secara syar'i, maka itu tidak sah, yaitu tidak sah puasanya. Dan ini secara umum disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Kemudian syarat yang kelima, khusus bagi wanita disyaratkan suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Maka kalau ada wanita sedang haid atau wanita sedang nifas kemudian berpuasa, puasanya tidak sah. Dan ini disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Kemudian syarat yang keenam, puasanya itu harus dilaksanakan pada hari-hari yang mana memang boleh secara syar'i untuk melaksanakan puasa pada hari tersebut. Maka kalau ada seorang berpuasa misalkan pada tanggal 1 Syawal ketika Idul Fitr, atau ketika 10 Dzulhijjah tatkala Idul Adha, maka ini puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Syarat ini disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah rahmatullahi alaihim ajma'in. Nah, kemudian syarat yang ketujuh, yang terakhir, yakni kosong dari pembatal-pembatal puasa. Kosong dari pembatal-pembatal puasa. Syarat ini disebutkan oleh sebagian ulama Hanafiyah rahmatullahi alaihim ajma'in. Ini kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua terkait wanita yang haid atau nifas, ada 4 hal yang disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Hal yang pertama, keduanya tidak wajib puasa. Keduanya ketika sedang haid atau nifas itu tidak wajib puasa Ramadan. Kemudian kesepakatan yang kedua, yakni haram berpuasa bagi keduanya. Kesepakatan yang ketiga, kalau mereka tetap nekat berpuasa maka puasanya tidak sah. Maka puasanya tidak sah. Kemudian kesepakatan yang keempat, bahwasanya keduanya yakni wanita yang haid
atau nifas itu wajib untuk mengqadha puasanya sejumlah hari-hari yang ditinggalkan di masa-masa haid atau nifasnya itu. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ketika ada orang yang baru menjadi mukallaf, misalkan orang kafir baru masuk Islam di tengah hari, atau anak kecil balik di tengah hari, atau orang gila kemudian sadar di tengah hari, maka ini ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Kalau ana condong yang rajih, yakni orang tersebut wajib untuk berpuasa pada hari tersebut. Ya, orang ini harus berpuasa pada hari tersebut dan dia tidak berkewajiban untuk mengqadha. Ya, wajib puasa pada hari itu tapi tidak berkewajiban untuk mengqadha. Ini pendapatnya ulama Hanafiyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi ini beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan yang sebelumnya. Dengan demikian kita sudah memahami tentang apa saja yang menjadi syarat wajibnya untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan juga kita sudah memahami tentang syarat-syarat sahnya puasa. Maka insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan kepada pembahasan lebih khusus tentang masalah niat di dalam berpuasa. Dan kita bermohon pada Allah SWT, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Khonifitini rahimani wa rahmakumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang niat di dalam puasa, kita baca terlebih dahulu kalamnya Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Qorib, yakni terkait syarat wajibnya puasa. Jadi setelah kita paham tentang syarat-syarat wajibnya puasa dan syarat-syarat sahnya puasa, ya di sini kita kembali sebentar kepada kitab yang kita baca, yakni Fathul Qoribil Mujib, dalam pembahasan tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Tentu yang beliau sebutkan yakni sesuai dengan versi di kalangan ulama Syafi'iyah rahmatullahi alaihim ajmain. Berkata Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullah ta'ala, wa syara'itu wujubi syiyami, dan syarat-syarat wajibnya puasa itu salah satu asya'a, ada tiga perkara. Ini yang tercantum dalam sebagian nuskhah dari kitab yakni Matan Abu Syuja. Sebutkan bahwasanya syarat wajibnya puasa itu tiga perkara. Wa fi ba'din nusakhi, tapi dalam sebagian nuskhah yang lain, dalam sebagian salinan yang lain, arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Ya. Jadi dari satu kitab Matan Abu Syuja ada perbedaan dalam penyampaiannya. Sebagian salinan menyebutkan syarat wajibnya puasa itu 3, dan itu yang dijadikan sebagai landasan oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah ta'ala dalam Al-Iqna. Tapi dalam sebagian nuskhah yang lain itu disebutkan 4 perkara. Ya, disebutkan 4 perkara. Wailah yang ma'ruf inda Syafi'iyah rahmatullahi ajmain, syarat wajibnya puasa itu ada 4 perkara. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Wal bulugu, kemudian yang kedua sudah balik. Wal aqlu, kemudian yang ketiga berakal sehat. Kemudian yang keempat, wal qudratu, kemampuan ala shaumi, untuk berpuasa. Kemampuan untuk berpuasa. Ya, maka ini empat hal. Wa hadza wasaqitu ala nuskhati salasati, dan ini yakni poin yang keempat inilah dia yang gugur pada nuskhah salinan yang hanya menyebutkan 3 perkara. Tapi pada umumnya ulama Syafi'iyah menyebutkan 4 perkara. Yang pertama apa? Islam.
yang kedua al-aql, kemudian yang kedua al-bulugh, kemudian yang ketiga al-aql, kemudian yang keempat al-qudrah 'ala shaum, mampu untuk berpuasa, mampu untuk berpuasa. Dan yang mereka maksudkan dengan mampu untuk berpuasa itu hissan wa syara'an. Mampu dalam artian memang dia tidak sedang sakit, dia bukan pula orang yang sudah tua renta sehingga tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka kalau seperti itu dia berkewajiban untuk berpuasa. Wa syara'an, sementara secara syar'i maksudnya ketika tidak ada penghalang-penghalang syar'i untuk dia menunaikan puasa semisal haid dan nifas. Maka kalau seorang wanita sedang haid atau seorang wanita sedang nifas, berarti dia tidak mampu untuk berpuasa karena ada penghalang syar'i untuk dia melakukan puasa. Tapi ini 4 hal merupakan syarat wajibnya puasa inda ulama Syafi'iyah rahmatullahi alaihim ajma'in. Ya, fala yajibu shaumu, maka tidak wajib puasa alal muttasifi, atas orang yang tersifati biadda didzalika, dengan lawan dari 4 hal tersebut. Intinya kalau tidak terpenuhi salah satu dari syarat wajibnya puasa, berarti tidak berkewajiban untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Tapi nanti ada kemungkinan apakah ada kewajiban yang lain. Kewajiban yang lainnya itu apa? Ini ada pembahasan secara khusus dalam masalah itu. Tapi ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Qorib. Adapun tentang syarat sahnya puasa, kalau indah ulama Syafi'iyah itu juga 4 hal. Yang pertama Islam, yang kedua al-aqal, berakal sehat, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat yakni waktunya itu memang menerima untuk digunakan sebagai tempatnya puasa, ya seperti yang kita sebutkan tadi. Baik. Tapi ringkasnya telah kita sampaikan kesimpulan dari kalamnya para ulama dari berbagai mazhab, yakni apa yang kita sebutkan syarat-syarat wajibnya untuk menunaikan puasa Ramadan di 2 pertemuan yang sebelumnya, kemudian syarat-syarat sahnya puasa yang telah kita murojaah bersama di pertemuan yang sebelumnya. Khonifiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka selanjutnya kita insya Allah akan masuk dalam pembahasan tentang niat puasa. Tentang niat puasa. Perlu diketahui bahwasanya niat puasa ini kalau menurut versinya ulama Syafi'iyah merupakan rukunnya puasa. Ya. Kalau versinya ulama Syafi'iyah, niat itu merupakan rukunnya puasa. Tapi kalau ana pribadi condong kepada pendapatnya ulama Hanabilah dan yang lainnya, bahwasanya niat ini merupakan syarat sahnya puasa. Ya, syarat sahnya puasa bukan rukunnya puasa. Nah, itu dipahami terlebih dahulu. Jadi kalau ulama Syafi'iyah memahami bahwasanya niat itu merupakan rukunnya puasa, bagian dari puasa itu sendiri. Ya, kalau anda condong pendapatnya ulama Hanabilah dan yang lainnya, bahwasanya niat itu merupakan syarat sahnya puasa. Ya, merupakan syarat sahnya puasa. Tentang niat ini ada beberapa permasalahan, kita sebutkan secara ringkas. Masalah yang pertama, hukumnya niat di dalam berpuasa. Tadi telah disebutkan bahwasanya niat merupakan syarat sahnya puasa. Ya, niat merupakan syarat sahnya puasa, dan itu di atas mazhabnya ulama, yakni Hanabilah, ya, ulama Hanabilah dan yang lainnya. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala menukilkan bahwasanya secara umum puasa itu tidaklah sah kecuali kalau disertai dengan niat. Ini suatu hal yang disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Puasa tidaklah sah kecuali kalau disertai dengan niat. Ya, puasa tidak sah kecuali kalau disertai dengan niat. Cuma mereka berbeda pendapatnya, apakah tidak sahnya ini karena dia sebagai syarat sah atau karena dia sebagai rukun. Itu yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain.
Adapun dalil yang melandasi ijma itu ya ma'ruf, diantaranya seperti hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan-amalan itu mu'tabaratun, dianggap binniyati, sesuai dengan niatnya. Sah tidaknya tergantung kepada niat. Itulah baik atau buruknya juga tergantung kepada niatnya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya niat merupakan syarat sahnya ibadah termasuk ibadah puasa. Supaya ibadah puasa itu sah sebagai puasa yang syar'i, maka harus disertai dengan niat. Ya, harus disertai dengan niat. Khonifiddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian pembahasan yang kedua terkait masalah niat, bahwasanya niat secara umum, ya bukan hanya niat dalam hal puasa ya, tapi niat secara umum itu ada dua bagian atau ada dua macam dari niat. Yang pertama niatul amal. Kemudian yang kedua niatul ma'mulilah. Niatul amal, yang pertama yaitu niatul amal. Niatul amal itu niat, maksud, tujuan dalam hati, niat al-amal untuk melakukan suatu amalan tertentu. Ya, niatan dalam hati menetapkan hendak melakukan suatu perbuatan tertentu. Nah, maka itu niatul amal. Adapun yang kedua niatul ma'mulilah, itulah niat dalam hati untuk menetapkan kepada siapa atau untuk siapa kita beramal, jadi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatul amal itu dibahas oleh para ulama ahli fikih dalam kitab-kitab mereka. Sementara kalau niatul ma'mulilah, niat untuk apa atau untuk siapa kita beramal, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait masalah keikhlasan. Ini pembahasannya dalam kitab-kitab tentang akidah atau tentang tazkiyatun nufus atau tentang suluk dan semisalnya. Maka niatul amal itu memiliki faedah, memiliki manfaat atau fungsi. Niatul amal itu fungsinya ada dua. Ya, niatul amal itu fungsinya ada dua. Fungsi yang pertama dari niatul amal untuk membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Ya, untuk membedakan mana yang hanya sekedar sebagai adat kebiasaan dan mana yang merupakan yakni ibadah. Ya, mana yang merupakan adat kebiasaan, mana yang merupakan ibadah. Nah, maka ini terkait puasa gambarannya seperti ini. Orang yang tidak makan dan orang yang tidak minum itu banyak kemungkinannya. Mungkin dia lagi tidak selera makan, sehingga sejak fajar shadiq sampai tenggelam matahari dia tidak makan, tidak minum. Karena apa? Lagi tidak selera makan. Atau mungkin dia tidak makan, tidak minum karena diet, ya, karena diet tertentu. Atau mungkin niatan-niatan yang lainnya, ya. Ya, maka ini untuk membedakan apakah dia tidak makan, tidak minum itu karena puasa atau karena adat kebiasaan, dibedakan dengan niat. Dibedakan dengan niat. Ya, niat ya, tidak makan, tidak minum dan seterusnya itu niatnya untuk berpuasa secara syar'i. Untuk berpuasa secara syar'i. Ini fungsi yang pertama, membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Kemudian fungsi yang kedua, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kalau contoh yang sederhana, misalkan dalam bab sholat, seorang masuk di awal waktu subuh, dia sholat 2 rakaat, itu kan ada dua kemungkinan. Apakah sholat sunnah qobliyah subuh ataukah sholat fardu subuh? Sama-sama 2 rakaatnya, sama-sama 2 rakaat, tata caranya juga sama, cuma bedanya apa? Bedanya yakni tergantung kepada niatnya, tergantung kepada niatnya. Baik. Begitu pula ketika seorang itu berpuasa, ya, berpuasa di tanggal 2 Syawal misalkan, ya, berpuasa di tanggal 2 Syawal, dia itu berpuasa apa? Ya, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain tergantung kepada niatnya. Di tanggal 2 Syawal mungkin dia sedang puasa sunnah Syawal, mungkin dia sedang puasa mengqadha
puasa Ramadannya yang tertinggal. Mungkin dia puasa tanggal 2 itu karena bertepatan hari Senin, puasa Senin. Atau mungkin niatnya puasa Daud atau apa? Ini bedakannya tergantung kepada niatnya. Untuk bedakannya tergantung kepada niatnya. Baik, ini dua fungsi dari niatul amal. Jadi yang pertama membedakan antara mana yang ada kebiasaan dan mana yang merupakan ibadah. Fungsi yang kedua untuk membedakan mana yang untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Adapun niatul ma'mulillah ini untuk menetapkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu kita niatkan ikhlas semata-mata untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dua-duanya ini perkara yang penting. Niatul amal penting karena untuk memastikan kita itu yang hendak kita kerjakan itu ibadah apa. Kemudian niatul ma'mulillah ini juga lebih penting lagi karena kaitannya dengan apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka dua-duanya ini harus kita perhatikan. Khanifidini rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang ketiga terkait niat. Niat itu memiliki syarat-syarat. Ada 4 syarat. Ya, niat itu sendiri memiliki 4 syarat. Syarat yang pertama al-jazmu. Syarat pertama al-jazmu, harus pasti. Harus pasti tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan. Niatnya harus pasti, tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Harus niat yang pasti. Ya, baik. Maka kalau misalkan seorang itu pada malam yang diragukan, yakni di malam hari setelah tanggal 29 Sya'ban, ya, malam hari itu misalkan belum ada berita apakah besok itu puasa ataukah tidak puasa. Kemudian di malam hari itu dia berniat, kalau besok Ramadan saya mau puasa. Pakai kalau besok Ramadan saya puasa. Kemudian setelah itu dia tertidur, bangun-bangun sudah bangun-bangun sudah masuk waktu subuh. Bangun-bangun sudah masuk waktu subuh. Nah, maka niat seperti ini tidak sah. Ya, niat seperti ini tidak sah. Harus jazm, harus pasti. Ya, harus pasti niatan, tidak ada keraguan di dalam berniat tersebut. Syarat ini disebutkan oleh ulama Hanafiyah, kemudian juga Syafi'iyah dan Hanabilah rahmatullahi alaihim ajmain. Niatnya harus pasti. Ya, niatnya harus pasti. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua untuk niat adalah at-ta'yinu. Harus ditentukan. Harus ditentukan secara pasti, ditentukan dia itu mau puasa apa. Ya, ditentukan, ditakyin dia itu mau puasa apa, ya, dia itu mau puasa apa. Jadi misalkan dia di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan malam hari, ya, dia hendak puasa di esok hari, dia niatkan besok itu untuk puasa apa? Untuk puasa Ramadan, untuk puasa Ramadan. Jadi harus ditakyin, dipastikan niatnya itu puasa apa. Meskipun dia itu di dalam bulan Ramadan, tidak cukup kalau hanya dia niatkan, ya, dalam hati dia niatkan saya besok mau puasa secara global gitu, tanpa ditakyin itu sebagai puasa Ramadan. Itu tidak cukup menurut jumhur mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Jadi harus ditakyin, dipastikan besok itu mau puasa Ramadan, ditakyin Ramadannya. Ini menurut pendapatnya jumhur mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Begitu pula untuk puasa-puasa yang wajib seperti puasa nadar, puasa kafarah, itu juga harus ditakyin niatnya dia puasa besok itu puasa apa? Apakah puasa Ramadan, ataukah puasa qada Ramadan, ataukah puasa nadar, ataukah puasa kafarah, atau niat puasa sunnah tertentu. Itu harus ditentukan, takyin, dipastikan, ditakyin, ditunjuk secara tertentu apa yang dimaksudkan dengan puasa yang hendak dikerjakan itu. Kemudian syarat yang ketiga untuk puasa yang merupakan kategori puasa wajib harus diniatkan di malam hari, ya. Sejak di malam hari sebelum berpuasa
itu sudah harus ada niatannya. Ya, sudah ada niatannya. Dan ini bebas, yang penting di malam hari. Ya, ini mulai sejak tenggelam matahari masa waktu maghrib sampai menjelang terbitnya fajar shadiq. Ini rentang waktu yang luas, bisa dia gunakan untuk berniat puasa di waktu manapun pada rentang waktu tersebut. Dia mau niat ketika maghrib boleh, niat ketika isya boleh, niat ketika bangun tidur jam 3 hendak sahur boleh, niat kemudian ketika setengah 4 juga boleh. Pokoknya di waktu malam ini antara tenggelam matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Kalau puasanya itu puasa yang wajib, maka harus diniatkan sejak malam hari sebelumnya. Dalilnya sebuah hadis yang disebutkan, yakni riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Kalau ana condong sahih. Dari Bunda Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujimi siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Man, siapapun, lam yujmi, yang dia tidak meniatkan asyama untuk berpuasa, tidak niat puasa qabla al-fajri, niatnya itu belum muncul sebelum fajar shadiq, ya sebelum dia memulai untuk berpuasa, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Ya, puasanya tidak sah, puasanya tidak sah. Ini hadis menunjukkan berlaku untuk seluruh puasa, ya berlaku untuk seluruh puasa. Tapi kemudian datang sebuah hadis riwayat Imam, yakni Muslim, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis yang ma'ruf, bahwasanya pernah suatu hari di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tanya, "Hal indakum syai'?" Apakah ada sesuatu yaitu untuk dimakan? Maka Ibunda Aisyah menjawab, tidak ada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inni idzan shaimun." Kalau begitu saya akan berpuasa. Nah, ini niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah maka diperbolehkan untuk niatnya di siang hari. Ya, niatnya di siang hari. Kalau para ulama berbeda pendapat, yang mengatakan boleh niat di siang hari untuk puasa sunnah, mereka berbeda pendapat. Apakah dibatasi dengan tengah hari? Kalau sebelum tengah hari boleh niat puasa sunnah, kalau setelah tengah hari tidak boleh. Atau berlaku waktu setelah tengah hari juga. Ya, yang rajih ya ini diperbolehkan niat puasa di siang hari itu untuk puasa sunnah, ya, untuk puasa sunnah, baik dimulai dari pagi hari, di tengah hari, ataupun setelah tengah hari, maka itu diperbolehkan. Cuma nanti yang rajih bahwasanya pahala yang didapatkan yakni sejak dia memulai niat, ya, sejak dia memulai niat itu pahala yang dia dapatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, hanyalah setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Kemudian syarat yang keempat untuk niat, ya, syarat yang keempat untuk niat untuk puasa Ramadan dan semisalnya dari puasa yang berturut-turut, itu yang rajih tetap disyaratkan harus memperbarui niat setiap malam, ya, memperbarui niat setiap malam. Jadi pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Karena darinya hadis Hafsah radhiyallahu ta'ala anha tadi menunjukkan bahwasanya apa? Itu berlaku secara umum, tidak sah puasa apapun kecuali apa? Seorang itu meniatkan sebelum fajar. Kecuali seorang itu meniatkan sebelum fajar. Maka menunjukkan berarti berlaku untuk setiap hari. Ya, setiap malam harus diniatkan. Itu dari pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Khonibitini rahimani wa rahmakumullah. Kemudian pembahasan yang keempat, yang terakhir, yakni tentang tempatnya niat. Tentang tempatnya niat. Para ulama sepakat bahwasanya tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Maksudnya niat yang dianggap sebagai syarat sahnya puasa atau sebagai rukunnya puasa indah Syafi'iyah itu adalah niatan yang ada di dalam hati. Itu yang dianggap. Itu yang dianggap. Dan ini sepakat para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Hanya saja mereka para ulama berbeda pendapat apakah disyariatkan untuk melafadzkan niat.
Ya, apakah disyariatkan untuk melafadzkan niat? Ini ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kalau ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama yang lain berpendapat ya ini disyariatkan atau dianjurkan untuk melafadzkan niat, ya ini dengan pelan. Dianjurkan melafadzkan niat dengan pelan. Tapi sayangnya mereka tidak mendatangkan satupun dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya melafadzkan niat ini dengan pelan. Maka yang lebih kuat pendapatnya ulama Malikiyah atau juga umumnya para ulama Hanabilah rahmatullahi ajmain, bahwasanya melafadzkan niat ini sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak wajib, bahkan tidak disunnahkan, tidak dianjurkan, bahkan manhiyun anhu, suatu hal yang terlarang. Suatu hal yang terlarang karena ini perkara ibadah, tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita baca sedikit kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan yang sebagaimana dalam Majmu' Fatawa, wa takallamu bin niyyati laysa wajiban bi ijma'il muslimin. Mengucapkan atau melafadzkan niat itu tidak wajib, dan ini disepakati oleh kaum muslimin atau para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Innama yasumuna bin niyyati, hanyalah orang-orang itu mereka berpuasa bin niyyati, disertai dengan niat dalam hati. Wa shaumuhum shahihun, dan puasa mereka yang niatnya hanya dalam hati itu adalah sah, bila niza'in bainal ulama'i, tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Jadi kalau seorang puasa sebelumnya dia niatkan dan niatnya hanya dalam hati, itu sudah sah. Ya sudah sah dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Tempat yang lain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan mahallun niyati al-qalbu dunal lisan. Tempatnya niat itu adalah al-qalbu, dalam hati. Dunal lisani, bukan di lisan. Ya, bukan di lisan. Ini bittifaqi aimatil muslimin, dengan kesepakatan para aimanya kaum muslimin rahmatullahi alaihim ajmain. Dan berlaku fi jami'il ibadati, pada seluruh ibadah. Ya, pada seluruh ibadah. Baik itu sholat, wat toharah, waz zakat, wal haji, wasyami, puasa juga masuk di dalamnya. Ulama sepakat tempatnya niat itu dalam hati, bukan di lisan. Ya, bukan di lisan. Baik. Setelah kita cukupkan sampai di sini, jadi tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat, ya, tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Semisal ucapan mereka nawaitu samagodin anati fardhi syahri ramadhana atau lillahi ta'ala, ya, itu tidak disyaratkan untuk melafadzkan seperti itu. Cukup niatan dalam hati, dia itu dipastikan dia itu mau puasa apa, kemudian dipastikan lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah cukup dan sah puasanya dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Apa hukumnya berniat puasa langsung 1 bulan full tanpa berniat di malam hari untuk setiap malamnya gitu? Ini ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kalau menurut ulama Malikiyah itu sudah sah. Jadi ulama Malikiyah berpendapat kalau seorang hanya berniat 1 kali di awal Ramadan, ya, 1 kali di malam 1 Ramadan, dia niat saya mau puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Lalu di malam 2, malam 3 sampai seterusnya itu setiap malam dia ketiduran. Dan dia tahu di malam ini nggak pernah sempat niat, setiap malam seperti itu misalkan. Menurut ulama Malikiyah sah karena tercukupi dengan 1 niat di awal Ramadan itu. Tapi kalau anda condong kepada pendapatnya jumhur, pendapatnya ulama Syafi'iyah dan Hanabilah rahmatullahi ajmain, bahwasanya disyariatkan untuk memperbarui niat, niat ini setiap malam, ya, memperbarui niat setiap malam. Wallahu a'lam bishawab.
Ini sama dengan yang kemarin. Apa hukum berbuka saat safar tapi menggunakan pesawat? Intinya selama itu dihukumi sebagai safar, maka diperbolehkan untuk berbuka, ya, diperbolehkan untuk berbuka. Meskipun alat transportasi modern yang penuh dengan fasilitas yang mewah, tidak terlalu capek dalam perjalanannya itu, tapi selama itu terhitung sebagai safar, maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka, ya, untuk berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Apa beda salaf dengan salafi? Ya, apa beda salaf dengan salafi? Baik. Kalau salaf, ya, berarti maksudnya adalah orang-orang yang telah berlalu, ya, orang-orang yang telah berlalu, yakni generasi yang terdahulu. Itu makna salaf. Dan biasanya dimaksudkan dengan salaf itu adalah tiga generasi yang pertama, yaitu para sahabat ridwanullah ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tapi kemudian juga terkadang melebar terhadap para ulama yang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun salafi berarti ya nisbah kepada salaf. Salafi berarti nisbah kepada salaf. Sebagaimana kalau seorang mengikuti madhab Syafi'iyah, maka dia disebut sebagai asy-Syafi'i. Orang nisbahnya kepada madhab Syafi'i. Kalau dia bermadhab Hanafiyah, maka nisbahnya Al-Hanafi, ya, maka nisbah kepada madhab Hanafi. Nah, salafi ini berarti nisbah kepada ulama salaf, ya, nisbah kepada ulama salaf, ya. Dan penisbahan kepada ulama salaf ini adalah suatu hal yang masyru', suatu hal yang disyariatkan. Tidak ada hal yang tercela dari hal tersebut, dan ini dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Jadi nisbah kepada salaf, yakni dengan ungkapan salafi, itu bukan suatu hal yang baru, itu suatu hal yang masyru', dan sudah ada ulama terdahulu yang juga menggunakan nisbah seperti itu, as-salafi, ya, as-salafi atau yang semisalnya. Tinggal bagaimana hakikat dari orang yang menisbahkan dirinya kepada salafi itu. Jadi salafi yang sebenarnya, atau istilah yang lainnya ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya, itu adalah orang yang memenuhi dua kriteria. Orang yang memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama, masdar talaki, sumber pengambilan agamanya dia itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Maka kalau ada orang yakni ngaku salafi atau ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi landasan hukumnya dalam beragama hanya Al-Quran dan Sunnah, berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah, bukan salafi. Apalagi kalau hanya Quran saja, pasti bukan salafi, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini kriteria yang pertama. Masdar talikinya, sumber pengambilan hukum agamanya dalam bab apapun, akidah, ibadah maupun yang lainnya, itu ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Lebih khusus ijma'nya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apa cukup dengan masdar talik ini kemudian disebut sebagai Ahlussunnah atau sebagai salafi? Belum cukup. Harus terpenuhi kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua apa? Kriteria yang kedua, dia berakidah, pokok-pokok akidahnya dia adalah akidah salaf. Ya, pokok-pokok akidahnya dia sesuai dengan akidahnya as-salafus saleh, akidahnya Ahlussunnah wal jamaah rahmatullahi alaihim ajmain. Ya, kalau terpenuhi dua kriteria ini, berarti secara umum dia adalah Ahlussunnah wal jamaah, secara umum dia adalah salafi yang sebenarnya. Ya, salafi yang sebenarnya, salafi yang ala tariqil jadah, salafi yang sejati, meskipun tidak diakui sebagai salafi, ya, ya. Jadi patokannya dua hal itu, dan ini sangat penting kalau antum terjun di ranah dakwah, nanti akan banyak terjadi konflik di situ, karena banyak orang tidak paham tentang dua kriteria ini. Kadang-kadang mereka menganggap seorang bukan salafi karena perbedaan dalam masalah ijtihadiyah. Ya, gara-gara mau disyuting kemudian disebut sebagai bukan salafi. Ini suatu hal yang keliru. Ini suatu pemahaman yang keliru. Ya, untuk menentukan seorang itu keluar dari Ahlussunnah wal jamaah atau tidak, itu bukan dengan hal-hal ijtihadiyah seperti itu. Bukan hal ijtihadiyah seperti itu. Atau gara-gara tergabung dalam sebuah yayasan kemudian dianggap sebagai bukan salafi. Ini salah kaprah. Bukan itu dobitnya seorang itu salafi atau bukan salafi.
Sebenarnya juga ada sebagian orang yang berkebalikan, yakni apa? Ya ini gampang sekali menganggap orang itu sebagai salafi atau semuanya salafi, semuanya ahlus sunnah wal jamaah, padahal menyelisih pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi ada dua kubu yang berseberangan. Satunya gampang mengeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah, dikit-dikit dianggap keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Satunya lagi terlalu santai, ya, semua orang dianggap sebagai ahlus sunnah wal jamaah, semua orang dianggap bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tobitnya dua perkara tersebut. Jika kita mendaki gunung, apakah kita boleh batal puasa? Nah, ini banyak perincian kalau masalah seperti ini. Kalau mendaki gunungnya itu ketika apa? Ramadan. Mendaki, anggap saja mendaki gunung ketika Ramadan. Kenapa? Ini pertanyaan pertama. Kenapa kau mendaki gunung pas di bulan Ramadan? Apa tidak bisa ditunda? Pertanyaan yang kedua, tujuannya apa mendaki gunung kok pas di Ramadan? Nah, kok pas di Ramadan? Karena apa? Karena ada potensi dengan mendaki gunung itu kemudian dia lemas, kemudian dia butuh untuk yakni berbuka dan seterusnya. Maka dibutuhkan untuk melihat tujuan dia apa. Nah, tujuan dia apa dengan mendaki gunung tersebut. Ya, kecuali kalau misalkan di sana di gunung itu ada kebakaran besar, kemudian dia sebagai pemadam kebakaran harus mendaki gunung untuk memadamkan itu. Kalau tidak maka akan merembet ke bawah, akan membakar pemukiman di sekitarnya, berbahaya. Kebetulan pas di bulan Ramadan. Nah, ini perkara lain. Berarti dia harus mendaki gunung, boleh bagi. Kemudian kalau memang tidak kuat untuk mengerjakan tugasnya kecuali dengan berbuka, boleh bagi dia berbuka karena ada alasan syar'i. Karena ada alasan syar'i. Tapi kalau mendaki gunung alasannya untuk apa istilahnya? Ya climbing lah, climbing, yani mendaki gunung gitu aja untuk hobi, untuk kesenangan atau healing atau apa istilah imbuh kuno. Maka ini apa? Ini tidak disyariatkan, tidak masruh. Ya. Khawatirnya itu termasuk suatu pelanggaran gara-gara hal yang tidak disyariatkan kemudian menyebabkan dia harus membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Dr. Fulan itu salafi? Nah, wah ini butuh untuk diteliti lebih jauh karena Anda juga tidak mengikuti tentang Dr. Fulan ini, sehingga Anda tidak tahu apakah beliau salafi ataukah tidak. Apakah beliau salafi ataukah tidak. Kita tidak tahu kriteria tentang hal tersebut. Jadi yang pertama, kalau master talakinya sepertinya ahlus sunnah beliau, sepertinya salafi. Tapi kalau masuk ke ranah apa namanya, yakni pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah, Anda tidak tahu apakah beliau dalam semua pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah ini sesuai dengan akidah salaf ataukah tidak. Jika Anda bisa jawab apakah beliau salafi ataukah bukan, wallahu a'lam bishawab. Dan Anda sebutkan namanya sengaja. Tapi insya Allah kita cukupkan di sini. Apa itu mukallaf? Ya, mukallaf itu adalah seorang yang terpenuhi tiga hal. Yang pertama Islam, ya, dia seorang muslim. Yang kedua al-aql, dia seorang yang berakal sehat. Kemudian yang ketiga al-buluh, dia sudah balik. Kalau terpenuhi tiga hal ini berarti dia mukallaf, seorang yang dikenai beban syariat, ya, seorang yang dikenai beban syariat. Beda dengan mu'allaf. Kalau mu'allaf berarti orang yang baru masuk Islam. Mukallaf sama mu'allaf beda satu huruf, satunya hamzah, satunya kaf. Kalau mukallaf tadi orang yang dikenai beban syariat, kalau mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Tapi di sini mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.